Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tawallaw ghuslahu Ali wal Abbas wa waladahu al-Fadl wa Qasam wa Usama wa Sakron maulayahu wa hadarahum Aus bin Khawli minal Ansar, dan juga hadir kepada mereka yang memimpin acara pemandian itu, pemandian Rasulullah. Siapa? Aus bin Khawli minal Ansori, dari sahabat Ansor. Wa masahahu Aliyun falam yakhruj minhu syai'un faqala ya Rasulullah laqad tibta hayyan wa mayyitan. Wa masahahu dan mengusap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Sayyidina Ali. Falam yakhruj minhu syai'un, maka tidak keluar dari Sayyidina Ali syai'un, apa satu kata pun, cuman dengan ucapan faqala ya Rasulullah laqad tibta hayyan wa mayyitan. Sungguh engkau baik ya Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh engkau baik, hayyan wa mayyitan, ya, hidupnya dan juga baik juga matinya, ya. Baik hidupnya juga baik matinya. Jadi yang memimpin acara pemandian Nabi, katanya pemandian jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, dan juga putranya, dua putranya, ya, dan dua pembantunya, ya. Dan hadir juga di dalam acara pemandian itu Khawli, ya, Aus bin Khawli, ya, dari sahabat Ansar, menyaksikan bahwa Sayyidina Ali itu mengusap wajahnya Rasulullah, ya. Satu kata pun tidak keluar dari Sayyidina Ali, hanya suatu ungkapan, ya Rasulullah laqad tibta hayyan wa mayyitan. Jadi Rasulullah itu hidupnya ya baik, ya, terus matinya pun juga baik. Makanya ada sebuah hadis, ya, hayati khairun lakum, ya, wa mamati juga khairun lakum, ya. Kenapa begitu? Ya, tu'raddu ilayya a'malukum, ya, wa in ra'aitu khairan hamidullah, ya, wa in ra'aitu syarran istaghfartu lakum, kan kayak gitu. Jadi amal perbuatan kita itu dihadapkan, ya, setiap hari kepada Rasulullah, ya, dihadapkan. Makanya pada waktu hidupnya beliau menjadi baik karena menjadi teladan, ya, kita bisa meneladani semua tingkah lakunya, kan kayak gitu. Bagi sahabat-sahabat yang menangi beliau, bagaimana kehidupannya sehari-hari itu, bagaimana berhadapan dengan keluarganya, bagaimana berhadapan dengan orang biasa, itu semuanya itu bisa menjadi teladan, kan, ya. Sampai-sampai diungkapkan oleh Al-Qur'an, ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kan kayak gitu. Itu pada masa hidupnya. Pada masa matinya pun juga, ya, masih tetap baik, ya. Kenapa? Karena amal perbuatan kita selaku umatnya itu setiap hari dihadapkan kepada beliau, ya. Kalau beliau itu melihatnya amal perbuatan kita itu baik, ya,
setelah dilaporkan kepada Nabi itu baik ya. Hamidullah kata Nabi, saya memuja kepada Allah. Artinya beliaunya bilang alhamdulillah umatku ya bisa berbuat seperti itu kan itu. Umpama Nabi menemukan amal perbuatan umatnya itu ya jelek ya, dalam kesehariannya itu istaghfartu lakum, berarti Nabi itu masih memohon ampun ya kepada Allah ya untuk kita-kita ini ya. Makanya mulai dari hidupnya sampai wafatnya beliau itu khairun lakum. Ada ungkapan hayati khairun lakum wa mamati juga khairun lakum ya. Tetap kita dapat bimbingan dari beliau itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa kufina fi salasati aswabin bidin sakholiyatin. Wa kufina, dan dikafani beliau fi salasati aswabin ya, di dalam 3 lapis ya, pakaian bidin yang sama-sama putih, sakholiyatin yang kainnya itu sangat halus. Laisa fiha komisun ya, tidak ada di dalam 3 lipatan itu gamis ya, wala amamatun, dan juga tidak pula serban, tidak ada serbannya. Bal lafaifu min ghairi khiyatatin, bahkan terjadi 3 lipatan ya, min ghairi khiyatatin, tanpa ada jahitan sedikit pun ya. Kain kafannya Rasulullah itu ya 3 lapisan ya, putih ini ya. Jadi bidin itu putih, jamak itu ya. Bidin itu putih ya, jamak dari apa, abiyatnya, dari abiyatu ya. Yang manasnya baito itu ya, jamaknya itu ya bidun ya. Bukan baitun, kalau baitun kan telur ya, jadi bidun ya. Jangan baitun ya, jadi telur nanti ya. Jadi telur. Bidun kalau diasalkan bidun itu menjadi buitun ya. Bidun buitun ini asalnya. Dhammanya itu ditukar kepada kasrah ya, li salamatil ya'i menjadi bidun gitu ya. Soalnya asmaul alwan itu jamaknya fu'lun, ikut wazan fu'lun ya, jamaknya asmaul alwan. Isim yang makna warna ya. Ikut wazan af'alu ya, biasanya mudzakarnya, muannasnya ikut wazan fa'la, baydha ya. Safra'u faqi'un launuhu itu ya. Itu mudzakarnya asfaru, jamaknya sufrun ya. Ini buidun bacaan dulu aslinya. Sekarang dhammanya ditukar sama iya ya, li salamatil ya'i menjadi bidun ya. Kalau ndak ditukar dhammanya nanti iyanya harus tukar sama waw jadi budun itu ya, ndak benar itu, ndak benar ya. Li salamatil ya'i katanya orang tukang iklal kelas MI kan gitu ya, orang-orang yang iklal kayak gitu ya. Ikulibat dhammatul ba kasratan li salamatil ya'i min qalbiha wawan, kan kayak gitu ya. Katanya orang yang ajar ilalan itu ya, tasrepan. Min ghairi khiyatatin ya, tanpa ada jahitan sedikit pun. Wa shalla alaihil muslimuna afradan lam ya'ummuhum ahadun, dan menyalati alaihi atas jenazahnya Nabi al muslimuna, siapa orang-orang Islam ya, afroden dengan keadaan sendiri-sendiri, tidak pakai berjamaah ya. Lam ya ummuhum ahadun, tidak menjadi imam kepada mereka ahadun, siapa, seseorang. Artinya salat jenazahnya tidak pakai berjamaah tapi sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Kenapa? Ya mungkin doanya macam-macam ya.
Mereka itu berdoa untuk Nabi macam-macam, ada yang pendek doanya, tidak dikoordinir ya. Kalau diimami itu kan pakai koordinator itu ya, harus gini selesainya ya. Kalau tidak dipimpin kan bisa jadi berapa doanya, berapa baris, berapa halaman, tidak tahu ya. Tergantung masing-masingnya kan, kayak itu hikmahnya itu ya. Kalau dipakai imam kan harus ikut imam ya. Imamnya pendek ya jadi pendek semua kan, kayak gitu ya. Makanya di sini dibentuk afrod dan satu-satu ya, satu-satu ya, macam ya, ada yang lama, ada yang setengah lama ya, mungkin ada yang sebentar, ada yang lebih lama lagi kan, kayak gitu sesuai dengan apa kecintaan masing-masing kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena itu merupakan ya hari terakhirnya ya, hari terakhirnya itu melihat ya beliau walaupun dalam keadaan sudah wafat seperti itu. Wa furisa tahtahu fil qabri ya qatifatun hamra'u ya. Wa furisa dan dihampar ya, tahtahu di bawah Nabi fil qabri di kuburan ya. Qatifatun apa kain bludru ya, sutra bludru ya, hamra'u yang merah ya. Bludru ya merah ya. Wa khufira lahu ya, dan di ya wa khafara lahu sallallahu alaihi wasallam, dan wa khufira lahu sallallahu alaihi wasallam, dan dikubur digali ya, digali ya, siapa digali kuburan Rasulullah ya. Wa ulhida dan dibentuk lahat ya. Wa utbiqa alaihi ya tis'o labinatin ya, dan dijadikan tutup alaihi atas lubang kuburannya Nabi itu tis'o labinatin ya, apa 9 batamira ya, 9 batamira peta ya, peta tutupnya itu ya 9. Di lubangnya itu galiannya itu untuk kuburan Rasulullah ya, yaitu dibentuk liang lahat, yaitu agak apa di sebelah baratnya itu digali ya, jadi jenazahnya yang agak ke kiri ya, agak di samping, terus apa kayunya itu umpama seperti di sini, kayunya itu berdiri ya, dinding arena itu berdiri, ndak di anu ya, soalnya di samping jenazahnya itu di samping ya, makanya dibentuk lahat ya, apa ya, lurus dulu galiannya, terus di bawah itu digali ya, untuk tempatnya jenazah itu, sehingga nanti kayunya itu ya diberdirikan kan, kayak gitu diberdirikan, itu yang disebut dengan liang lahat ya, liang lahat. Terus tutupnya itu ya ditutup dengan 9 ya batu merah, 9 batu merah. Wa utibiqa alaihi ya, dan ditutup alaihi atas kubur itu dijadikan tutup alaihi atas kuburannya Nabi itu ya tis'u labinatin ya, apa 9 batu merah. Waqtalafu fi kaifiyati dafnihi lahdan amsyaqqan. Waqtalafu dan berbeda pendapat siapa para sahabat fi kaifiyati dafnihi di dalam cara mengubur Nabi ya. Lahdan amsyaqqan, apakah mau dibentuk liang lahat amsyaqqan atau dibentuk pecahan tengah itu ya, pecahan tengah. Kalau pecahan tengah itu dibuat rata dulu, terus di tengah itu dibuatkan tempat jenazah. Jadi apa kayunya itu ya dihampar, itu pecah namanya, pecahan tengah itu ya. Jadi dua macam kuburan di Madinah itu katanya dua ya macamnya itu. Ada yang biasa menggali ke samping ya, itu yang disebut dengan lahat. Ada yang biasa membuat pecahan di tengah itu.
dirata dulu di bawah, terus di tengah itu ya dibuatkan tempatnya jenazah itu ya. Terus di atasnya baru apa dinding area itu ya kayunya itu di atasnya ya. Beda di sini lahdan wasak amsakon ya, mereka itu berbeda pendapat. Kenapa begitu ya? Wa kana bil Madinati haffaroni ya. Di Madinah itu ada dua penggali kuburan ya. Ada dua orang menjadi penggali kuburan. Ahaduhuma ya yulhidu ya wa huwa Abu Talha. Yang salah satunya itu biasa membuat lubang lahat ya, berarti menggali satunya itu yaitu ala Abu Talha ya. Abu Talha itu penggali kuburan ya. Wa akharu yasuku, yang lainnya itu ya biasa buat pecah tengah itu ya, wa huwa Abu Ubaidah ya, yaitu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Lalu masih diundi ya, antara dua orang itu diundi ya, diundi. Fattafaku anna manja amin huma awalan ya amila amalahu ya. Maka mereka sepakat sesungguhnya orang yang datang dari dua orang itu awalan pertama kali, maka dialah yang harus melakukan pekerjaannya itu ya. Jadi katakan dibentuk sayembara lah di antara dua orang itu ya, dibentuk sayembara karena ada dua penggali kuburan, yang satu biasa membuat lahat ya ke samping, satunya itu biasa membuat pecahan tengah ya. Lalu mereka itu sepertinya buat undian siapa yang datang pertama kali dari kedua penggali kuburan itu kan gitu loh ya. Kalau misalnya yang pecahan yang datang pertama maka dibuat pecahan begitu, pecahan tengah itu. Umpama yang biasa buat lahat yang datang pertama kali maka dibuat lubang lahat itu. Faja'al ladzi yulhidu ya, falahidalahu. Faja'al ladzi yulhidu, maka datang siapa orang yulhidu yang biasa membuang lubang lahat, membuat lubang lahat. Falahidalahu ya, maka dia itu membuat lubang lahat untuk kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan karena yang datang itu yang biasa buat lubang lahat yang datang pertama kali ya, maka akhirnya ya dibuat lubang lahat itu ke samping itu. Yang andai kata yang datang pertama kali yang pecahan yang datang misalnya ya, yaitu yang bentuknya itu ya. Makanya sampai saat ini ya tetap bentuk dua itu, bentuk dua kuburan itu. Cuma lebih aman ya, lebih aman yang lahat itu ya dari terperosok ya, dari apa ya, berlubang ya, aman kan, aman. Kalau itu samping itu, kalau di tengah itu ya kemungkinan kadang-kadang apa ya, apa terperosok tanahnya itu ya masuk ke dalam, kalau akhirnya menjadi rendes ya, rendes umpamanya apanya kayunya kurang kuat itu ya biasanya kayak gitu. Tapi kalau yang itu kan tanah ya, tanah asli ke samping itu berdiri kayunya kayak gitu, jadi lebih aman dari berlubang ya. Kata orang Madura lebih aman dari puruk itu kan, pada istilah makam puruk ya kayak gitu ya. Makam puruk ya itu anunya pecah di bawah itu, patah ya, akhirnya rendes ke dalam itu. Jadi lebih aman ya lahat itu ya ke samping itu. Wadzalika fi baiti Aisyata ya. Adapun penguburan beliau itu dikubur di kediaman Siti Aisyah radhiyallahu anha ya. Wa dufina ma'ahu Abu Bakrin, dan juga dikubur ma'ahu bersama beliau pada akhirnya yaitu Sayyidina Abu Bakar, yaitu ayah dari Siti Aisyah sendiri. Terus ya, minta izin akhirnya kepada Siti Aisyah ya pada waktu Sayyidina Umar itu meninggal. Ya kalau boleh oleh Siti Aisyah ya, maka ya Sayyidina Umar boleh dikubur di situ ya. Kalau umpama Siti Aisyah tidak memberikan izin ya tidak bisa ya, sehingga sekarang ya di sana itu ya kumpul tiga itu. Siti Aisyah sendiri tidak di situ ya,
Masjid yang Isa sendiri dari situ kuburannya itu. Yang tiga sahabat itu kumpul ya, Sayyidina Rasulullah ya yang di atas pertama ya, terus Abu Bakar ya, terus Sayyidina Umar di belakangnya itu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa tufina ma'ahu Abu Bakrin wa Umaru sallallahu alaihi wasallam ya. Wa radhiyallahu anhuma ya, dan mudah-mudahan Allah rela kepada mereka berdua ya, sahabat utama itu, karena beliaulah ya yang menjadi ya apa ya, tulang punggung kuatnya Islam itu ya, adalah dua itu ya, dua itu. Sampai-sampai dua-duanya itu, yang Abu Bakar punya gelar As-Siddiq ya, karena pertama kali orang yang iman kepada Nabi, tidak ada orang iman sebelumnya kecuali Abu Bakar kan kayak gitu ya. Sayyidina Umar ini ya memang termasuk orang yang diminta oleh Rasulullah itu ya. Rasulullah pernah berdoa ya, Allahumma aizzal Islam bi ahadil Umarain, dengan salah satu dua Umar ya. Yang satunya itu Umar bin Hisam, yakni Abu Jahal itu ya, terus satunya ya Umar bin Khattab. Yang dikehendaki Allah untuk memeluk agama Islam adalah Umar bin Khattab ya. Yang namanya Abu Jahal ya tetap Abu Jahal kan kayak gitu, Abu Jahal. Umar bin Hisam, yang diminta satu, tidak diminta dua-duanya. Kalau diminta dua-duanya ya Nabi malu kepada Allah ya, karena cukup dengan dua orang itu cukup mengislamkan Mekah, itu sudah cukup ya. Kalau sudah dua orang itu bawa pedang ya dengan terhunus ya, yang lainnya sudah tidak bisa berbunyi dah itu kan, karena jagoan dua-duanya itu kan gitu. Wallahu a'lam ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.